Dah, maksudnya apa itu dicoret tulisan gobloknya, ha? Ya nggak tahu. Tanya sono sama Pak Ee. Hah? Emang Pak E itu dari dulu pilih kasih sama lu? Tahu? Udah jelas-jelas lu ikutan bolos juga. Ya mungkin dia tahu kali kalau gua itu dihasut sama kalian. Udah lu besok-besok mah nggak usah ikut bolos lah. Ya udah ih. Udah gini aja deh, lu masih mau main gak sama kita? Jangan gitu dong Bobby. Mau main sama siapa lagi gua? Ya udah makanya jawab. Ya udah iya. Oke, berhubung udah kepalang tanggung, gimana kalau kita bikin geng? Boleh juga. Boleh juga. Apa nama gengnya? Geng Porji. Keren kan? Apaan Apa geng itu Porji? geng Porji? Geng 4G. Goblok, 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 goblok. Gimana? Boleh juga. Enggak. Apaan? Gua nggak mau dibilang goblok. Ya lu maunya dibilang apa, Lu bego? maunya apa sih? G yang satunya ganteng. Jadi goblok ganteng. Gimana? Setuju. Dion tidak pernah memiliki ingatan yang jelas tentang wajah ayah dan ibunya, sebab takdir telah merenggut mereka terlalu cepat saat Dion masih merah, masih bayi yang hanya bisa menangis dalam buayan. Sebuah kecelakaan tragis belasan tahun lalu menjadi pemisah abadi antara Dion dan kedua orang tuanya, meninggalkan ia sebatang kara di dunia yang kejam ini. Sejak hari kelabu itu, satu-satunya tangan yang menyambutnya bukanlah tangan halus orang ibu muda, melainkan tangan keriput dan kasar milik seorang wanita paruh baya yang menolak menyerah pada nasib neneknya. Di usia yang seharusnya sudah menikmati masa tua dengan tenang, nenek mengambil alih tanggung jawab berat itu. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, nenek mendekap bayi Dion erat-erat, bersumpah di atas nisan anak dan menantunya, bahwa ia tidak akan membiarkan cucunya ini kelaparan atau kekurangan kasih sayang, meskipun ia sendiri harus berdarah-darah menghadapinya. Masa kecil Dion dihabiskan dalam kesederhanaan yang nyaris menyentuh garis kemiskinan. Namun anehnya, ia tidak pernah merasa miskin kasih sayang. Nenek memerankan peran ganda sekaligus, menjadi ibu yang lembut saat Dion sakit, dan menjadi ayah yang tegas saat Dion mulai nakal. Nenek bekerja serabutan, mulai dari buruh cuci, pengupas bawang, hingga pemulung kardus bekas, demi membelikan susu formula untuk Dion kecil. Dion ingat betul saat teman-temannya pamer mainan robot baru yang mahal. Nenek akan pulang membawa mainan kayu sederhana buatan tangannya sendiri, atau mobil-mobilin bekas yang sudah dicuci bersih. Nenek selalu mengajarkan Dion kecil untuk tidak iri hati. Kita mungkin gak punya harta Dion, tapi kita punya harga diri dan Tuhan. Kalimat itu yang selalu didengungkan nenek setiap malam sebelum tidur, menanamkan fondasi mental baja dalam diri Dion sejak dini, salah satu warisan paling berharga yang ditemukan. Dion saat ia mulai beranjak remaja adalah sebuah gitar tua peninggalan almarhum ayahnya yang tersimpan berdebu di atas lemari. Saat Dion pertama kali menyentuh senarnya, nenek tidak melarang, malah matanya berkoke-koka melihat kemiripan Dion dengan ayahnya. Neneklah yang mendukung hobi itu meski mereka hidup susah. Di saat tetangga mencemooh karena Dion berisik belajar gitar, nenek justru menjadi pendengar pertamanya yang paling setia. Nenek bilang, musik adalah bahasa hati, dan mungkin lewat gitar itulah Dion bisa berkomunikasi dengan orang tuanya di surga. Sejak saat itu, gitar bukan lagi sekadar alat musik bagi Dion, tapi teman curhat, pelarian dari rasa sepi, dan kini menjadi alat penyambung hidupnya. Bakat musik Dion tumbuh subur, bukan dari kursus mahal, tapi dari doa dan dukungan neneknya di gubuk reot mereka. Dion juga tidak akan pernah lupa momen-momen pengorbanan nenek yang baru ia sadari maknanya setelah dewasa. Dulu, setiap kali makan dengan lauk telur rebus atau ikan asin yang cuma satu potong, nenek selalu bilang, "Makanlah, nak, nenek sudah kenyang." Nenek tadi makan di tempat kerja. Dion kecil dengan lahap memakannya tanpa curiga. Namun kini, air mata Dion sering menetes jika mengingat itu, karena ia tahu sebenarnya nenek berbohong.
Nenek sering menahan lapar berjam-jam, hanya minum air putih kembung. Demi memastikan perut cucunya terisi penuh. Kulit nenek yang makin kering dan punggungnya yang makin bungkuk adalah saksi bisu betapa kerasnya. Ia banting tulang melindungi Dion dari kelaparan. Nenek adalah tameng hidup yang rela hancur, asalkan Dion tetap utuh. Kini, melihat nenek terbaring lemah di klinik, memori masa kecil itu berputar kembali seperti film lama di kepala Dion. Ia sadar, roda kehidupan telah berputar. Dulu nenek yang menggendongnya, menyuapinya, dan merawatnya saat tak berdaya. Sekarang adalah giliran Dion untuk membalas, walau ia tahu tak akan pernah bisa lunas. Dion yang sekarang bukanlah bayi merah yang cengeng lagi. Ia adalah pemuda yang ditempa oleh didikan keras, namun penuh cinta dari sang nenek. Tekadnya bulat. Ia tidak akan membiarkan wanita yang telah mengorbankan seluruh sisa hidupnya itu menderita di masa tua. Dion bersumpah dalam hati. Dulu nenek yang jadi pahlawan buat Dion. Sekarang izinkan Dion yang jadi pahlawan buat nenek. Cinta kasih yang tertanam sejak bayi itulah yang membuat Dion rela melakukan apa saja, termasuk mengamen seharian dan menahan kantuk semalaman, demi senyum wanita terhebat dalam hidupnya.